Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i jazanan alla yajidu ma yunfiqun. Shadaqallahul azim. Pendengar, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, mungkin kita pernah membaca sekelompok orang miskin yang menghadap Nabi, khawatir akan kehabisan kesempatan mencari pahala karena dihabiskan orang-orang kaya. Mungkin juga kita pernah membaca kisah sekelompok wanita yang khawatir amalnya tidak akan mampu mengejar amalan para lelaki, sebab banyak kewajiban yang hanya dikhususkan bagi laki-laki. Sangat mengharukan jika membaca kisah-kisah para sahabat yang memprotes Nabi, bukan karena khawatir tak mendapat bagian hasil, tapi khawatir karena tak mendapat bagian peran. Berapa jika mereka hidup di zaman sekarang, mereka bakal menjadi manusia langka. Mereka sudah sampai pada level keyakinan bahwa kemuliaan itu dengan memberi, bukan menerima, bahwa keindahan itu dengan berbagi, bukan dengan menguasai. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita tengah mendapati mereka yang bahkan tak malu berdusta, memalsukan status, menurunkan daftar penghasilan demi mendapatkan jatah. Seolah-olah hidup ini sudah hebat sekali kalau mendapatkannya. Padahal andai mereka tahu, itu justru merendahkan. Di sisi lain, mereka yang miskin pun menjadi semakin termanjakan karena mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Semakin matilah jiwa mereka untuk berkontribusi dan memberi, sebab mereka terdidik untuk meminta. Bisakah kita mendidik diri untuk semangat berkontribusi? Tentu saja bisa. Salah satu caranya adalah memahami bahwa kontribusi amal itu tidak mesti seragam. Tak harus menunggu kaya, sebab setiap kita pasti memiliki sesuatu yang bisa disumbangkan. Apakah tenaga, waktu, pikiran, apakah jiwa, raga, ataupun harta. Orang juga tak mesti membutuhkan sesuatu yang banyak dari kita. Mungkin hanya sedikit yang diperlukan. Bersama sebentuk kepedulian atau kepedulian, itu sudah cukup berarti bagi orang lain. Berikutnya adalah pemahaman bahwa kemuliaan itu ada pada amal, bukan pada apa yang kita raih. Dan bahwa sekecil apapun kontribusi yang kita berikan untuk sebuah kerja bersama, maka semua akan mendapatkan pahala dan kemuliaan yang sama. Maka kisah di perang Uhud, kala para pemanah khawatir tak mendapat harta rampasannya, adalah kisah ketidakdisiplinan yang berujung pada kekalahan yang menyakitkan. Di sisi lain, lihat kesedihan mereka yang tak sanggup berkontribusi ini. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hadan alla yajidu ma yunfiqun.
Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata, karena kesedihan, lantaran mereka tidak memilih apa yang akan mereka nafkahkan. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita, setiap muslim, untuk menumbuhkan semangat berkontribusi demi kelangsungan dakwah dan kejayaan Islam. Apapun yang bisa disumbangkan, kontribusi itu bahasa Arabnya adalah al-ata. Nah, memangnya kira-kira apa yang bisa kita sumbangkan? Ada beberapa pilihan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, al-ata'an nafsi, jadi kontribusi nafsi. Yang paling diperlukan dari kontribusi jiwa ini adalah komitmen untuk berkorban. Mari sedikit kita melihat ayat yang saya artikan dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Pendengar yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah sering menggunakan bahasa transaksional seperti meminjam, berdagang, atau jual beli sebagaimana ayat di atas. Secara hukum, ketika menjadi transaksi jual beli, maka barang sepenuhnya menjadi hak pembeli. Si penjual tidak punya hak memintanya kembali. Transaksi pada ayat di atas melibatkan Allah sebagai pembeli, orang beriman sebagai penjual, dan jiwa dan harta orang beriman sebagai komoditinya. Maka ketika seseorang mengaku beriman, jiwa dan hartanya sepenuhnya dijual kepada Allah. Ketika itu tidak dilakukannya, berarti keimanannya sedang mengalami masalah serius. Itulah sebabnya dalam perspektif tadabbur, kita menemukan fakta untuk mengapa dalam ayat di atas kata jiwa dan anfus lebih didahulukan daripada harta atau amwal. So, ini bicara komitmen, bicara loyalitas, bicara kesanggupan. Sedangkan di semua ayat tentang jihad, selalu saja harta atau amwal didahulukan daripada jiwa. Inilah kontribusi jiwa kita sebagai seorang mukmin untuk kelangsungan dakwah. Pendengar yang berbahagia, yang kedua adalah kontribusi pemikiran atau al-ata al-fikri. Peradaban Islam haruslah dibangun di atas kedalaman iman kepada Allah dan kedalaman ilmu pengetahuan. Tanpa keduanya, peradaban Islam akan kehilangan ruhnya dan juga kehilangan dinamika atau perkembangannya. Islam akan menjadi agama yang jumud dan mandek. Disinilah diperlukan mereka yang memiliki kualitas intelektual yang mumpuni. Di samping dalam rangka membangun peradaban Islam, juga dalam rangka menumbuhkan semangat mencari ilmu dan menggunakan akal bagi setiap muslim. Umat ini tidak boleh sepi untuk mendayagunakan pemikirannya agar menghasilkan solusi yang telah diberikan Islam. Kontribusi kaum muslimin dalam bidang pemikiran akan melahirkan sebuah sakopah atau intelektualitas dan hadarah atau peradaban Islam. Hal ini sebagaimana yang pernah ditunjukkan dalam sejarah peradaban manusia sejak masa lalu sampai pemerintahan Islam sesudahnya. Layak jika Allah berfirman menyanjung tinggi mereka yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah kontribusi materi atau al-ata al-mal. Setiap seruan jihad dalam Al-Quran selalu menyertakan perintah untuk berkontribusi secara materi. Ini menjadi bukti bahwa berdaya guna secara materi itu penting dan bahkan menjadi keharusan, bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk bisa maksimal dalam berkontribusi dalam perjuangan demi kejayaan Islam. Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Pendengar yang berbahagia, para sahabat telah menunjukkan betapa perjuangan dakwah harus diikuti oleh perjuangan mengorbankan harta, bahkan kadangkala dalam jumlah yang tiada taranya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang rela mengorbankan seluruh harta miliknya di jalan Allah. Sedangkan Utsman bin Affan yang kaya raya itu juga sangat luar biasa tanggung jawabnya dalam persoalan kontribusi material ini. Ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi musim paceklik, Utsman menyumbangkan gandum yang dibawa oleh 1000 ekor unta. Perjuangan yang dihidupkan tidak hanya dengan semangat dan pemikiran, tetapi juga dengan dukungan materi yang kuat, akan mampu mengimbangi serangan musuh-musuh yang seringkali memiliki sarana yang lengkap dan hebat. Yang keempat adalah kontribusi keterampilan atau al-ata fanni. Keterampilan merupakan anugerah mahal yang diberikan Allah kepada manusia. Skill ini akan menjadi kekayaan yang tak ternilai. Keterampilan dapat pula menjadi eksistensi manusia itu sendiri. Bahkan Allah sangat menghargai keterampilan yang dapat menghantarkannya ke jalannya yang paling baik, yakni skill yang dapat berguna untuk kepentingan dakwah Islam. Untuk kepentingan inilah skill tersebut mendapat penghargaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Pemirsa, pendengar yang berbahagia, makna lain dari keterampilan ini sebenarnya adalah spesialisasi. Lahan garap yang sangat luas dari dakwah Islam ini memang faktanya membutuhkan semua kader dan pejuang dari berbagai macam latar belakang. Disinilah kontribusi keterampilan menemukan momentumnya. Sebut saja satu bidang dalam kehidupan manusia, sudah pasti akan dibutuhkan ahlinya yang berkecimpung di sana. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kita berharap apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.